Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pada hari ini pokok bahasan kita adalah tentang fungsi bahasa. Tentunya Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia sejak lama, bukan? Nah, berarti Anda sudah menggunakan salah satu fungsinya, yaitu sebagai alat komunikasi. Ingat, bahasa Indonesia ini bisa kita gunakan dalam bahasa tulis dan juga dalam bahasa lisan. Yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa lisan. Namun kita juga sering kali menggunakan bahasa tulis. Anda selalu menggunakan HP Anda untuk mengirim pesan dan juga menerima pesan. Oleh sebab itu, saudara, pada hari ini kita akan fokus mempelajari tentang fungsi bahasa Indonesia dilihat dari kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Di akhir perkuliahan ini, saya berharap Anda mampu untuk menguasai tentang fungsi-fungsi bahasa, baik itu dilihat dari fungsi bahasa sebagai bahasa nasional dan juga fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Saudara, fungsi bahasa itu sebetulnya tadi disampaikan bisa kita lihat dari kedudukannya ya. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ayo, siapa yang tahu apa itu bahasa nasional? Ya, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian saudara, kita akan melihat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional tentu saja berfungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Anda bangga tidak memiliki bahasa Indonesia? Bangga ya, saya juga bangga. Karena tidak semua bangsa yang ada di dunia ini memiliki bahasanya sendiri. Seperti Malaysia bahasanya apa? Ya, bahasa Inggris ya, dan juga bahasa Melayu. Kemudian Singapura bahasanya bahasa Inggris juga dan bahasa Melayu. Nah, kalau Indonesia bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus bangga ya terhadap bahasa Indonesia ini. Kemudian saudara, yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang identitas nasional. Jadi, kalau Anda keluar negeri, jika Anda menggunakan bahasa Indonesia, orang itu akan tahu bahwa Anda berasal dari Indonesia. Tetapi kalau Anda tidak menggunakan bahasa Indonesia, mereka tidak tahu Anda berasal dari mana, begitu ya, kecuali mereka menebak logat yang Anda gunakan. Nah, oleh sebab itu, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang identitas nasional ya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini adalah sebagai alat pemersatu suku bangsa yang berbeda, latar belakang, sosial budaya, dan juga bahasanya. Seperti saya dan istri saya, ya mantan kekasih saya waktu itu saya berasal dari Bangka, istri berasal dari Jawa. Nah, kami bertemu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apa jadinya kalau saya menggunakan bahasa Bangka, calon istri waktu itu menggunakan bahasa Jawa? Tidak akan ketemu ya, tidak akan nyambung. Oleh sebab itu, dengan adanya bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku bangsa yang berbeda latar belakang sosial budaya dan juga bahasanya. Jelas saudara? Baik, yang keempat, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
adalah sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Nah, tentu saja saudara, dengan bahasa Indonesia kita bisa berkomunikasi dengan berbagai daerah, kita bisa melaksanakan transaksi jual beli, kita bisa melaksanakan komunikasi antar daerah. Oleh sebab itu, ketika kita ke Surabaya, ketika kita ke Kalimantan Selatan, ketika kita ke Papua, kita tidak akan kesulitan ya, karena mereka juga di sana mampu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi apa jadinya kalau Anda misalnya tidak mampu berbahasa Indonesia? Anda datang ke sana, ya mereka tidak mampu memahami apa yang Anda sampaikan, kecuali Anda menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa mereka di sana. Tapi Anda pun kan tidak bisa ya. Oleh sebab itu, dengan Anda menggunakan bahasa Indonesia, Anda tidak akan kesasar di sana ya, dan Anda juga tidak akan terlantar. Jangan sampai nanti misalnya Anda mencari tempat makan, kemudian Anda bertanya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, bukan bahasa Indonesia, mereka tidak paham apa yang Anda maksud. Oleh sebab itu, ya bisa jadi mereka memberikan Anda makanan, padahal Anda bukan minta makanan ya, tetapi Anda ingin mencarikan informasi untuk mendapatkan warung makan ataupun ya restoran ya, tempat Anda makan. Nah, oleh sebab itu saudara, dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja mereka akan mudah menyampaikannya kepada Anda, karena mereka pun bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar budaya dan juga antar daerah. Nah, kemudian saudara, selanjutnya, tadi saya katakan bahwa bahasa Indonesia itu bisa kita lihat dari dua kedudukan fungsinya ya. Yang pertama tadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, saudara, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai, yang pertama itu adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, sebagai bahasa resmi kenegaraan, tentu saja fungsi bahasa Indonesia ini banyak ya. Anda bisa melihat bagaimana ya seluruh aturan-aturan, peraturan-peraturan yang berlaku dalam kenegaraan itu menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja bahasa Indonesia yang baik dan benar. Undang-undang, kemudian apalagi ya, pertemuan-pertemuan bersifat kenegaraan, bersifat nasional, itu menggunakan bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia. Kita mengundang kedutaan-kedutaan asing ya dalam acara rapat paripurna, dalam acara ya merayakan kemerdekaan RI dan lain sebagainya. Misalnya Anda hadir dalam rapat DPR RI misalnya ya, Anda hadir dalam sidang-sidang paripurna. Nah, ini akan menggunakan bahasa resmi kenegaraan, termasuk SK-SK ya yang diterbitkan untuk pegawai negeri, untuk pegawai ya, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya, itu semua menggunakan bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia. Tentu saja saudara, bahasa Indonesia ini sebetulnya sudah lahir sejak tahun 2028. Mohon maaf, 2028. Maksud saya setelah lahir tahun 1928, ketika itu Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi lahirnya bahasa Indonesia itu ketika diikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu ya berkumpullah Yong Japa, Yong Sumatera, Yong Banten dan lain sebagainya, yang mengikrarkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan tercetusnya bahasa Indonesia ini, maka bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan. Saudara,
selain fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara juga berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu saudara, seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia ini, bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu seluruh sekolah-sekolah itu wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya ya. Nah, kecuali kalau memang dibuka itu untuk khusus mempelajari bahasa asing begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika kita belum mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam suatu daerah tertentu, nah diberi kesempatan juga untuk menggunakan bahasa daerahnya, tapi hanya pada kelas rendah kelas 1, 2, 3 SD. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 dan seterusnya, ini nanti harus dan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kelas 1, 2, dan 3 itu bisa 50-50 lah yaitu sebagian bahasa Indonesia, sebagian bahasa daerah. Jadi diterjemahkan begitu. Kemudian saudara, yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, pemerintah tentunya akan lebih mudah menyampaikan program-program kerjanya ke seluruh Indonesia. Tidak perlu menggunakan bahasa Jawa, misalnya presiden kita dari Jawa menggunakan bahasa Jawa, itu nanti tidak semua masyarakat Indonesia ini mampu berbahasa Jawa. Oleh sebab itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia akan lebih mudah masyarakat memahami maksud dan tujuan pemerintah untuk membangunkan bangsa ini Oleh sebab itu, pembangunan yang dijalankan di setiap daerah-daerah akan lebih mudah terlaksananya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang keempat ini sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini sangat besar ini peluangnya bahasa Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang penuh kreativitas, penuh inovasi Dengan adanya bahasa Indonesia, tentu saja kebudayaan kita akan berkembang pesat karena kita bisa berimprovisasi, bisa memodifikasi kebudayaan-kebudayaan itu menjadi kebudayaan nasional Oleh sebab itu, kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari daerah kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mampu menikmati kebudayaan yang berasal dari daerah-daerah tersebut yang sudah menjadi kebudayaan nasional tentunya. Kemudian sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tentu saja saudara, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Nah, ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apabila berasal dari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang misalnya Ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia mampu memahami apa yang disampaikan dalam penelitian tersebut dan sehingga dapat dimanfaatkan hasil penelitian tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia begitu. Nah, oleh sebab itu peneliti-peneliti yang berasal dari Indonesia juga ini akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan hasil penelitian
penelitiannya sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia dan dapat digunakan hasil penelitian tersebut untuk kebutuhan bangsa kita. Kemudian juga sebagai alat pengembangan teknologi, tentunya bahasa Indonesia memberikan peranan yang penting, saudara. Jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja teknologi informasi seperti HP ya, kemudian laptop dan lain sebagainya, terutama Anda yang memiliki HP Android, ini berbagai aplikasi di dalamnya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menu-menu fitur-fiturnya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, Anda akan lebih mudah memahami maksud dan tujuannya, sehingga operasional penggunaannya akan lebih mudah. Dan tentu saja dengan kita menguasai teknologi informasi ini, kita tidak akan ketinggalan zaman. Apalagi sekarang kita masuk ke era revolusi industri 4.0. Tentu saja dalam revolusi industri 4.0 ini, saudara, kita memang harus menguasai teknologi informasi. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja fitur-fiturnya tersebut, menu-menunya tersebut, kita akan lebih mudah untuk menguasai teknologi informasi yang saat ini merupakan suatu keniscayaan. Oleh sebab itu, saya sangat berharap Anda harus menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saudara, bahasa Indonesia itu dalam situasi formal, dalam situasi resmi, Anda wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, yang baik tentu saja itu mampu dipahami oleh orang lain. Yang benar secara kaidah bahasanya itu betul-betul memenuhi aturan yang berlaku dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang baik dapat Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari tentunya ya. Nah, bahasa Indonesia yang baik itu bahasa Indonesia yang komunikatif, yang mudah dipahami, yang nyambung. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi resmi, tentu saja di sana baik dan benar ya. Ya, yang tentu saja menguasai tentang kaidah bahasa Indonesia itu sendiri ya. Ya, baik saudara, ada yang ingin Anda tanyakan? Saya kira cukup jelas ya tentang fungsi bahasa Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya berharap Anda kuasai fungsi bahasa Indonesia ini ya, baik fungsinya sebagai bahasa nasional maupun fungsinya sebagai bahasa negara. Saya yakin Anda akan mampu menguasainya dan Anda akan menjadi orang yang cinta terhadap bahasa Indonesia. Saudara, saya kira cukup sekian untuk mata kuliah kita pada hari ini. Saya berharap Anda bisa membuat rangkuman terhadap apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pokok bahasan kita tentang fungsi bahasa ya. Silakan hasil rangkumannya Anda kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Untuk memperkaya ya bahan ataupun materi perkuliahan Anda bisa membaca buku-buku yang berhubungan dengan fungsi bahasa Indonesia ya. Nah, boleh Anda baca juga di internet ya. Yang penting bisa menjadi rujukan Anda, menjadi referensi Anda sehingga Anda menguasai tentang fungsi bahasa ini. Ya, saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dengan perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.